Mungkin saat ini kamu sedang merasa seolah-olah menabrak tembok beton yang tak kasat mata dalam hidupmu. Berhenti menyalahkan diri sendiri saat kamu merasa buntu. Karena secara psikologis, itu bukanlah sebuah tanda kelemahan atau kegagalan. Kebuntuan yang kamu rasakan sebenarnya adalah alarm alami dari tubuh dan otakmu untuk segera mengganti strategi. Ini adalah momen krusial di mana alam bawah sadarmu berteriak bahwa cara lama sudah tidak lagi bekerja. Selamat datang di channel Banting Fikir, di mana kita akan bedah permasalahan psikologis dengan cara sains. Curahkan saja apa yang jadi beban pikiran Anda di kolom komentar, semoga kita semua dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami minta dukungan teman-teman untuk subscribe dan like demi perkembangan channel ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Mari kita masuk ke pembahasan. Seringkali kita dengan keras kepala memegang erat peta lama untuk menjelajahi wilayah hidup yang sama sekali baru. Kita memaksakan rutinitas, kebiasaan, atau pola pikir masa lalu ke dalam tantangan masa kini. Padahal, terjebak di titik nol adalah cara elegan dari otak untuk memaksamu berhenti dan melepaskan peta usang tersebut. Memaksa maju dengan peta yang salah hanya akan membawamu semakin jauh dari tujuan yang sebenarnya. Mari kita lihat fenomena ini dari kacamata neuroscience. Otak manusia pada dasarnya adalah mesin pendeteksi pola yang sangat canggih dan hemat energi. Ketika otak menyadari bahwa pola tindakan yang kamu lakukan tidak lagi menghasilkan imbalan atau progres yang berarti, ia akan memutus pasokan dopamin. Penurunan hormon motivasi inilah yang bermanifestasi sebagai perasaan buntu, malas, atau kehabisan akal yang sering kamu keluhkan. Jika kamu terus memaksa diri menggunakan cara lama tanpa menghiraukan sinyal ini, kamu akan masuk ke dalam jebakan disonansi kognitif. Pikiran sadarmu ingin maju, namun otak purbamu menahan langkahmu karena tahu itu sia-sia. Tarik-menarik inilah yang akhirnya menciptakan rasa frustrasi yang mendalam dan berujung pada kelelahan mental atau burnout. Padahal, yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk mengambil jeda sejenak. Langkah pertama yang paling krusial untuk keluar dari fase ini adalah penerimaan secara utuh. Terimalah kenyataan bahwa kamu saat ini sedang berada di titik nol. Titik nol bukanlah tempat yang buruk, melainkan sebuah kanvas kosong. Dengan menerima keadaan tanpa penghakiman, kamu secara otomatis menurunkan ketegangan syaraf di otak, memungkinkan bagian prefrontal korteks kamu untuk kembali berpikir jernih dan strategis. Setelah kamu bisa menerima keadaan, saatnya mengubah sudut pandang. Ubah rasa frustrasi itu menjadi bahan bakar taktikal. Dalam dunia psikologi pengembangan diri, frustrasi sejatinya adalah energi kognitif murni yang sedang mencari jalan keluar yang baru. Alih-alih meratapinya, bertanyalah pada dirimu sendiri. Jika jalan lurus di depan sana sudah tertutup, pintu mana di sebelah kiriku yang mungkin tidak pernah aku sadari keberadaannya? Satu hal yang membuat kita sulit memutar balik arah adalah ego dan konsep yang disebut sunk cost fallacy. Kita merasa sayang dengan waktu, tenaga, dan uang yang sudah kita korbankan di jalan yang lama. Namun, ketahuilah bahwa investasi masa lalu yang gagal tidak boleh menyandera masa depanmu. Berdamailah dengan kerugian tersebut. Lepaskan egomu dan izinkan dirimu untuk memulai kembali dari awal dengan lebih cerdas. Momen putar balik ini bukanlah sebuah kekalahan di mata mereka yang berjiwa besar, melainkan sebuah rekalibrasi. Ini adalah momen transisi di mana kamu menyadari bahwa arah mata angin telah berubah. Orang yang cerdas tidak akan melawan badai dengan perahu yang bocor. Mereka menepi, memperbaiki kapal, dan menunggu arus yang tepat. Putar balik adalah strategi paling rasional untuk menyelamatkan sisa energimu.
Kini, saatnya pikiranmu mencari nutrisi baru. Ketika kamu sudah bersedia untuk putar balik, kamu harus mulai mengumpulkan data baru yang belum pernah kamu proses sebelumnya. Keluarlah dari zona nyamanmu. Bacalah buku dari genre yang biasanya tidak kamu sentuh, dengarkan pandangan orang asing yang inspiratif, dan kunjungi tempat-tempat yang memberikan kedamaian. Paparan hal baru ini akan memicu kembali aktivitas otakmu. Kini, saatnya pikiranmu mencari nutrisi baru. Ketika kamu sudah bersedia untuk putar balik, kamu harus mulai mengumpulkan data baru yang belum pernah kamu proses sebelumnya. Keluarlah dari zona nyamanmu. Bacalah buku dari genre yang biasanya tidak kamu sentuh, dengarkan pandangan orang asing yang inspiratif, dan kunjungi tempat-tempat yang memberikan kedamaian. Paparan hal baru ini akan memicu kembali aktivitas otakmu. Namun ingat, dalam melakukan pivot atau putar balik, jangan langsung melompat pada perubahan ekstrim yang menguras energi. Lakukan eksperimen dalam skala kecil yang minim resiko. Ubah 1 atau 2 variabel kecil dalam rutinitas harianmu. Jika kamu seorang kreator, ubah format kontenmu. Jika kamu pebisnis, tes penawaran baru kepada segmen pasar yang kecil. Langkah mikro ini mencegah otakmu merasa kewalahan. Melalui eksperimen-eksperimen kecil yang konsisten, secara neurologis, otakmu mulai membangun jalur saraf atau sinapsis yang baru. Perlahan tapi pasti, kabut kebingungan akan memudar. Ide-ide segar yang sebelumnya bersembunyi di balik rasa takut dan frustrasi akan mulai bermunculan ke permukaan secara alami. Kamu sedang melatih ulang pikiranmu untuk melihat peluang di tempat yang sebelumnya hanya terlihat sebagai jalan buntu. Dan pada akhirnya, inilah momen pencerahan yang sangat berharga tersebut. Kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa titik nol yang tadinya terlihat sangat menakutkan sebenarnya adalah landasan pacu terpenting yang pernah kamu miliki. Tanpa titik buntu itu, kamu tidak akan pernah menggali potensi terbaik dalam dirimu. Kamu tidak akan pernah menemukan cara yang jauh lebih efektif dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, inilah momen pencerahan yang sangat berharga tersebut. Kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa titik nol yang tadinya terlihat sangat menakutkan sebenarnya adalah landasan pacu terpenting yang pernah kamu miliki. Tanpa titik buntu itu, kamu tidak akan pernah menggali potensi terbaik dalam dirimu. Kamu tidak akan pernah menemukan cara yang jauh lebih efektif dari sebelumnya. Rahasia terbesar dari orang-orang sukses bukanlah karena mereka terlahir jenius, tidak pernah gagal, atau tidak pernah buntu. Mereka sukses karena mereka memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa tajam. Mereka adalah individu yang paling cepat merespons alarm buntu tanpa membawa beban emosional yang berlebihan. Mereka tahu kapan harus berjuang bertahan dan kapan harus segera memutar kemudi mencari samudra yang baru.